masak udang. Udang sambal matah nih teman-teman. Udangnya tak copotin ininya. Tak copotin kulitnya ya. Kita goreng sebentar supaya nggak amis. Kita kasih serai. Apa daun serai ya. Tadi ada cucu nih. Cucu nih daun serai. Aku nggak punya serai serai muda, jadi serainya tua. Tak kasih lengkuas, nih lengkuas ya. Kita lihat ini teman, ini jahe. Jahe lengkuas, ini jeruk. Jeruk tak potong jadi 2. Nah ini jeruknya. Nah ini ya. Ini jeruk ya teman-teman. Tuh. Ini lengkuas, nih lengkuas. Kita kasih cabai 2 biji aja, tidak pedes. Tadi udah aku goreng udah pedes, anakku mah pedes mah bikin batuk mama. Aku baru ku goreng ini baru selesai, anakku bilang batuk, nanti ndaan mama pakai nyalain AC ini tak nyalain itu teman-teman supaya sedotan nih nyedot ke atas. Ini sebenarnya sudah aku pasang exhaust fan di sini, tak keluarin tabungnya keluar, tapi nah, aku bilang bau udah ya wes gini ya teman-teman. Nih ini sengaja aku pakai sendok semua nunjukin ke teman-teman aja. Ini pakai cabai 2 tok. 2 ini bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, terus jeruk ya teman-teman. Jeruk ini 2 sisir, tadi yang 1 buat ininya. Nggak usah pakai lada teman-teman ya. Dan aku nggak mau pakai lada gini ya. Udangnya udah lihat kan teman-teman, ini serai, jahe ya, lengkuas ya. Tadi serainya tuh ini tua sehingga aku kasih daun serai sedikit, kebetulan aku punya tanaman daun serai sedikit, cuma daun kencurku mati jadi ya sudah aku nanam kencur itu mati. Banyak itu loh kucing itu ke tanaman itu suka kencing di situ, jadi nggak tahu tuh jalan-jalan kucingnya sebentar biarin tuh mati itu teman-teman, biarin lah. Tuh gini ya teman-teman, ini namanya udang sambal matah. Yang ini sop biasa, anakku mau sop dada ayam tanggo popo. Ini wortel ya, wortel daun bawang, no seledri ya, kasih kentang wortel sama ini. Tadi mau tak kasih kubis kebanyakan dan tidak banyak ini ya teman-teman. Pakai panci ini plastik dulu lama itu total ini gambari, artinya ada gambar ini ya teman-teman. Ini wortel ya, wortel tahu kan wortel, ada wortel. Terus ini kentang teman-teman, kasih kentang 1. Ini daun seledri ya, wangi ini tuh. Ini dada ayam aja, jadi ya tulang-tulangnya bisa tak bikin soto aja tulangnya. Nih tadinya mau tulangnya tak masuk ke sini, tapi nanti kuahnya jadi keruh, anakku nggak mau. Jadi gini ya teman-teman, ini sop, yang ini udang sambal matah. Ini udang sambal matah ini ala-ala Bali. Kalau Bali itu kan ayam ya, ayam sambal matah. Nah aku bikin udang sambal matah. Dulu aku ke Bali itu aku beli ayam sambal matah, enak sekali teman-teman ya. Itu mantap, disiram minyaknya. Ini tadi nggak aku siram minyak, sudah biarin gitu. Nanti kalau mau makan aja aku angetin dulu, aku siram minyaknya biar panas. Ini aku upload dulu jangan panas. Ini ya teman-teman, ini udang sambal matah ala-ala Bali itu loh. Kalau Bali kan ayam, aku bikin udang aja. Kalau teman-teman nggak ada udang, mau ayam monggo ya, ayam silahkan. Kalau yang vegetarian tahu ya nggak apa-apa, namanya tahu sambal matah ya teman-teman. Tuh gini. Nah, inilah 2 masakanku hari ini. Pagi ini aku lagi tadi briefing anakku lagi buka itu usaha teman-teman, kurin itu barber shop. Kurinnya lumayan ramai kemarin itu, lumayan. Hari pertama dapat 1, hari kedua 6, hari ketiga dapat 10, kemarin dapat 20 orang. Lumayan nambah-nambah lah, makin kenal gitu kan. Hari pertama ya orang nggak terkenal, bukan siapa-siapa ya, pasang iklan bagi kartu-kartu nama ya teman-teman, kayak gitulah supaya orang kenal kayak gitu. Itulah teman-teman namanya baru merintis ya kan. Merintis yang nggak bisa ujuk-ujuk ya.
enak ujuk-ujuk mas nipu kok. Ya nama usaha halal ya merintis itu pelan-pelan ya teman-teman. Kalau yang ujuk-ujuk yang nipu kabeh nipu tuh kalau ujuk-ujuk sekarang mah teman-teman kan tahu sendiri ya teman-teman, banyak itu pengusaha-pengusaha yang puluhan tahun aja pada bangkrut tuh ya yang sudah terkenal aja kayak rokok itu kan terkenal dulu kayak kaya rokok sekarang tutup. Terus ada lagi apa itu banyak yang tutup, pengusaha-pengusaha terkenal itu kepada tutup sekarang, apalagi kita orang kecil yang gak terkenal. Ya kita orang kecil lah terkenal teman-teman, sopo kowe artis juga bukan, pejabat juga bukan gitu ya. Bilang sama anakku lah namanya lagi merintis ya begitu ya, kita bukan siapa-siapa. Aku juga bilang sama suamiku artis bukan gitu. Nah, terus apa namanya pejabat ya bukan, orang dia apa-apa ya, nanti kedudukan apa-apa rakyat kecil biasa gitu. Artis ya terkenal, pejabat ya terkenal gitu. Kita anak mau kenal sopo kenal kowe ya kayak gitu teman-teman. Jadi namanya usaha lah yang gede-gede aduh bangkrut kabeh sekarang itu, pengusaha-pengusaha pada bangkrut semua teman-teman ya. Itulah teman-teman, sekarang juga apa orang-orang dagang juga pada sepi. Itu dagang di depan itu sepi, ibu belum bisa bayar, dia punya utang, jadi utang kios itu loh teman-teman. Aku ngontrakin sama dia, belum bu, saya belum dapat duit ya apa-apa. Mending ke dagang dulu, bayar gampang, ntar ada duit kamu cicil bayar 2 kali ya apa-apa. Terus gitu yang dulu kalau bayar itu brus gitu teman-teman. Sebulan aku ngontrakin 2 juta. Jadi kalau dia bayar itu brus 2 juta. Sekarang dia cicil dulu 1 juta dulu ya bu. Ya apa-apa, kasih dulu 1 juta, nanti berapa bulan lagi kasih gitu. Ya nggak apa-apa, namanya dia juga lagi susah, aku sambil nolong lah gitu. Teman kita di dunia ini hanya budi kita yang diperhitungkan Tuhan. Aku sambil nolong, ya nggak apa-apa kayak gitu teman-teman. Ada juga ada yang ini teman juga gitu, ada dia mau beli rumah nggak ada duit tuh, nggak punya DP sekian. Nah, udah bu saya nyicil sama ibu aja ya sudah, nyicil sama saya nggak apa-apa. Mau bank kan nggak mau gitu karena penghasilannya tidak cukup teman-teman, tapi dia mampu bayar ya sudah. Dia kan mau rumah di Jakarta, nggak mau dulu di kampung-kampung sono ya, dia jauh kerjanya, anaknya di sini, anaknya suster teman-teman, kerjanya di sini, bapaknya ngojek kerjanya di sini, mae juga dagang kerjanya di sini. Kalau pelosok-pelosok saya nggak bisa bu, jauh ya wis rapopo nyicil tak. Dia bayar DP 100 teman-teman, terus dia nyicil tiap bulan, ya nyicil wis gitu, tidak apa-apa. Aku tolongin aja karena dulu kecil tuh dia jual nasi uduk kan, aku suka beli sama dia. Ya sudah, nyicil tidak apa-apa, bukan bantu biar dia punya rumah gitu ya teman-teman. Gitu aja, rumah di Jakarta ya. Kalau teman-teman yang butuh rumah, teman-teman beli rumah, beli aja rumah dulu. Invest rumah itu nggak bakal hilang teman-teman. Oh teman trading itu hilang nanti. Kemarin itu ada orang trading itu sampai stres, dia hilang berapa katanya 500 miliar teman-teman ya. Itu langsung apa namanya ya, stres sampai jantung, langsung meninggal di Lamborghini, naik Lamborghini teman-teman, meninggal di dalamnya. Kasian banget, stres berat ya, kehilangan 500 miliar. Trading apa ya teman-teman, trading gitulah, aku nggak ngerti, namanya TikTok. 500 juta orang barat, bukan orang Indonesia. Orang mana ya, orang barat, tahu Rusia apa Inggris gitu. Jadi dia trading hilang 500 miliar. 500 miliar dolar ya teman-teman, karena orang barat kan dolar bukan Indonesia.
400 miliar Indonesia mah orang barat nggak terasa. Ya 500 miliar dolar itu jadi berapa ya, itu berapa T ya, teman-teman, pusing. Akhirnya aku ngitungnya pusing. Akhirnya dia sakit jantung, mati nak Lamborghini di dalam mobil. Mobilnya Lamborghini loh teman-teman, di dalam mobilnya Lamborghini meninggal. Kasihan tuh anak istrinya, ya ampun. Aku yang meninggal mah sudah terasa, anak istrinya kasihan, piye nasib gitu loh teman-teman ya. Kalau orang meninggal ya kita meninggal nggak terasa, anak istri kita yang susah kayak gitu ya teman. Trading itu ya gitulah, kita kalau nggak belajar dulu nanti FOMO, nggak belajar jadi rungkat semua. Teman-teman kalau mau trading ya boleh teman-teman, tapi belajar sampai benar, sampai paham, sampai ngerti, baru belajar, baru benar. Kalau teman-teman belum paham, belum ngerti, belum belajar, jangan. Lo nanti kan FOMO rungkat, korban market, repot. Ya teman-teman, 75% itu pengusaha itu sukses kaya itu dari properti teman-teman. Hanya 15% yang trading. Tak kasih tahu. Itu sudah survei. Survei itu sudah membuktikan ya. Kemarin ada anak muda itu yang survei, 75% pengusaha itu sukses karena uang. Karena apa? Uang. Karena properti ya teman-teman. Hanya 15% itu apa namanya? Karena itu trading. Jadi trading itu cuma 15%. Teman-teman, aku kasih tahu aja, itu bocoran dari seorang pengamat ya, pengamat muda internasional itu teman-teman. Jadi tidak ada orang kaya dari trading, itu tidak ada, jarang. Kalau trading itu kan seperti permainan ya, setengah judi ya. Memang kalau kamu hoki nasibmu bagus ya ada 1-2, tapi kan hanya 15%. Kebanyakan pengusaha itu sukses 75% teman-teman. Aku punya tuh tetangga ini depan ini. Dulu waktu dia dulu dagang di depanku, aku belum di sini ya teman-teman. Ini waktu itu masih tanah ya, masih rumahku ini masih apa ya teman-teman, bekas orang lah. Aku belum beli tanah ini tahun 2000, di 2000-an teman-teman. Tahun 2000-an ini masih milik penghuni lama lah. Dulu bidan ini dulu yang huni rumahku ini, seorang bidan, suami istri itu akhirnya kan sudah meninggal teman-teman, sudah meninggal, itu diwarisin sama anaknya 4 atau 5 gitu loh, lupa aku. Tuh diwariskan ke dia. Warisin, sekarang anaknya sudah punya rumah di mana, di Depok apa di mana aku nggak tahu, dijual. Aku beli. Orang dagang itu sudah dagang di sini, udah duluan dia sebelum saya masuk. Sebelum aku beli itu dari penghuni lama lah, dia sudah dagang. Akhirnya aku masuk sini, aku renov rumah inilah teman-teman lah, renovasi. Depan aku bikin warung gitu, dia sewa warung. Dia cita-cita bisa aku berkembang ya Bu. Ya alhamdulillah. Sekarang dia berkembang teman-teman. Dulu dia pedagang kaki lima tuh loh teman-teman. Sekarang dia nambah kayak dagang sembako gitu. Dia nambah, dia bisa apa namanya? Bisa sekolahin anaknya. Bisa sekolahin, terus bisa beli rumah ya. Bisa beli tanah, katanya dia sudah beli tanah. Terus dia mau naik haji. Jadi tahun depan kali mau naik haji. Ya syukur gitu. Ya aku senang membantu. Dia bilang, rumah ibu ini hoki, katanya, kata dia hoki teman-teman. Beruntung lah dia bilang, dia dagang di sini beruntung, dia sukses. Ya sudahlah, tidak apa-apa, aku juga senang. Aku bagi keberuntungan. Ya suka dia. Ini Bu, saya maaf bayarnya belum, tidak apa-apa, cicil aja. Nanti buat modal dulu ya Bu, ya. Ya wis, aku sambil bantu sambil jalan. Dia bisa usahanya jalan, yang penting gitu aja lah. Itulah teman-teman ceritanya gitu. Aku juga nggak merasakan, aku dulu juga merintis dari nol. Jadi nggak ujuk-ujuk kita tuh kaya, emang sulap ujuk kaya. Namat ya teman-teman. Oh yang ujuk kaya tuh judi, ntar setek. Ujuk-ujuk kaya itu ya jadi wong-wong ra bener itu. Lah orang nggak bener ya jadinya begitu. Wis lah.
kayak gitu, korupsi kayak gitu teman-teman ya. Jadi semuanya dari bawah lah gitu. Zamannya orang lagi merintis dari bawah, bukan dari atas. Dari atas emang siapa? Air yang turun dari atas gitu. Tidak ada. Sekarang barang-barang naik, sing turun air hujan ya lo turun. Barang aja naik. Dulu kita belanja ya teman-teman 1 juta itu udah dianggap orang jutawan. Zaman dulu orang punya duit 1 juta itu sudah jutawan teman-teman. Sekarang 1 juta sih tenteng 2 kresek wis entek. Belanja 1 juta itu hanya 2 kresek tentengan itu. Ya, zaman dulu itu di 1 juta itu sangat berarti. Aku masih ingat emas aja 30.000. Dolar aja 2,5 juta. 200 juta setengah. Dolar aja 2.500 zaman dulu, zaman aku kecil ya. Zaman aku kecil tahun 80-an teman-teman ya. Tuh tahun 80-an itu aku masih kecil itu. Masih 7 tahun, 8 tahun itu. Masih kecil itu dolar cuma 2.000. 2.500 sampai 2.000. Terus emas itu emas 24 karat teman-teman. 24 karat cuma 30.000. Ya, kalau emas 70% anting-anting itu loh. 70% itu 12.000. Nah, soalnya aku ingat waktu itu ceritanya antingku rusak, antingku hilang lah. Aku dibeliin mamaku tuh anting jeksi itu, tahu kan teman-teman. Anting yang bulat itu namanya anting jeksi. Nah, anting jeksi ini bulat gitu, nggak pakai batu, nggak pakai apa-apa, hanya anting bulat. Aku pakai, aku punya kuping ini kan besar gitu loh teman-teman. Aku punya kuping ini blebek gitu loh, istilah Jawanya kuping lebar lah. Nah, pakai anting itu, aku yang nggak tahu gatal apa gimana, nggak ngerti namanya anak-anak. Aku sekolah, di sekolah itu aku gatal, nggak terasa lah. Rambutku tuh panjang, suka ditarik-tarik temanku belakang itu, temanku suka iseng narik-narik gitu. Temanku itu iseng narik rambut sehingga gatal gitu loh. Aku tuh kan orangnya kulitnya sensitif gitu loh. Jadi gatal kupingku, aku garuk-garuk. Mungkin nggak terasa namanya gatal ya, antingnya lepas. Nggak tahu jatuh di bangku, nggak tahu jatuh di jalan, aku juga sudah lupa anting itu. Hilang lah cerita. Terus tanteku ke rumah itu tanteku itu, adik mamahku teman-teman. Tanteku ke rumah, dia bilang, aku nggak terasa antingku hilang 1 tuh nggak terasa, tinggal 1. Tanteku ngomong, lah kok kamu kok pakai anting 1 gitu. Gimana sih ya? Aku lah, oh iya antingku kemana ya? Aku cari-cari. Aku pikir ya di kamar mandiku cari nggak ada, di sekolahku cari nggak ada, sampai guruku ikut nyari, ikut nyari anting, kagak ada semua. Ya wes lah. Udah tanteku ajak aku ke toko emas. Beli yang 70% itu 12.000. Terus yang 1 itu dijual. Jadi tanteku bilang, sudah nih, yang 1 anting-anting itu dijual sama tanteku. Dia dapat duit, kasih aku jajan. Ini duitnya anting buat jajan aja nih, aku beliin kamu baru. Terus aku dibeliin anting itu loh teman-teman, yang enggak gitu lagi, enggak bulat lagi. Aku dibeliin anting yang itu, yang apa namanya, nyentol gitu loh, yang enggak lepas. Namanya apa sih ya istilah, anting bunga-bunga itu loh, yang ada bulat tapi ada bunganya, kayak gitu. Sama tanteku dibeliin. Emasnya 70%, 12.000. Nah itu ya, itulah teman-teman ya. Jadi anting zaman dulu cuma 12.000 tuh. Zaman aku 7 tahun, 8 tahun itu aku masih ingat aku. Jadi zaman dulu tuh orang punya duit 1 juta itu sudah disebut jutawan teman-teman. Orang kaya itu 1 juta masuk wong sugih. Terus sekarang 1 juta. Jangankan kaya, kayak monyet. Kayak monyet bagine itu. Ya, beli pisang gitu. Nah, beli tahu, beli tempe, beli bumbu, beli beras, beli minyak 1 juta. Itu kayak monyet, bagi-bagi gitu. Orang kaya kayak monyet. Bagine mumet ya teman-teman. Aku aja kemarin di 1 juta. Suamiku harus beli beras karung ya, beli minyak, beli ayam,
beli bumbu. Itu bumbu pun nggak komplit, sebagian aku masih ada. Beli bumbu-bumbu pun ini 1 juta lebih. Ngomel-ngomel. Itu bone kan ada. Aku suka ngumpuli bon. Ra ngumpuli duit anakku. Mama itu ngumpuli bon. Duit. Ndak mumet, aku nerangin bapakmu mumet. Wis nih bone bojon dhewe. Jadi aku kalau beli itu tak kumpuli bon itu setumpuk teman-teman. Lemari nggak penuh duit, penuh bon, ben. Bodoh amat. Ya teman-teman kayak gitu. Jadi anakku protes, mama itu nggak ngumpulin duit, mah ngumpulin bon. Wis jadi James Bond aku sesuai. Ya toh. Bon-bonan, bon. Wis gitu. Arepmu. Ya teman-teman. Gitu. Jadi aku semumet nerangin tuh. Karena ada pembukuan, suamiku itu kan pembukuan. Jadi aku mumet neranginnya wis nih baca nanti. Wis sekolah maca dhewe wis gitu aja ya teman-teman. Daripada mumet nerangin. Itu aja juga belum komplit. Tadi mau beli karaku tuh, karaku habis tahu kan kara. Kalau beli kelapa parut itu lama teman-teman. Kara itu praktis tinggal sobek jadi. Jadi aku belum belanja, bayar utang dulu tadi. Suamiku pagi-pagi bayar utang lah. Utang orang bayar dulu. Tuh gitu teman-teman. Punya utang ya bayar lunasi dulu. Wis aku belanjane sesuk-sesuk ora belanja dulu. Yang penting aku tuh yang utama tuh beras ada, minyak ada, sudah. Kalau lauk seadanya ya teman-teman. Ini udang ini belanja sudah bulan lalu ini. Nih, aku belanja bulan lalu. Kalau ayam ini baru. Ini bulan lalu aku beli udang beku, ini udang beku teman-teman. Ya. Jadi ini udang beku bulan lalu belinya. Kalau ini baru nih. Ini beli baru tadi. Kemarin beli ayam, terus sopan sebungkus. Sopan sebungkus ayam baru. Dekat cabai ku diri. Cabai lengkuas itu sudah kemarin-kemarin udah jeruk diri. Wis kayak gitu. Ya itulah teman-teman. Ya semua dari bawah lah ya teman-teman. Semua butuh kesabaran. Merintis itu dari bawah. Ora ujuk-ujuk wis ora bener kabeh. Aku enggak mau yang enggak halal enggak mau teman-teman. Aku bilang sama suamiku, aku tuh ngasih makan anakku yang halal aja. Yang enggak halal aku enggak mau. Kasihan anakku. Aku enggak butuh. Ya teman-teman, enggak butuh kita itu harus kaya, enggak butuh. Ini aku bersyukur lah, kita itu bersyukur aja. Kemarin aku ke gereja itu hamba Tuhan itu khotbah, kita bersyukur aja wis bersyukur aja, susah nyanyi aja wis gitu. Ya teman-teman kita syukuri aja yang ada wis. Kemarin aku ke gereja teman-teman. Aku ke gereja tuh macet ya ampun. Aku ibadah, aku kan orang Kristen, aku ibadah. Jadi ibadah tuh macet di jalan itu ada yang udah tapi sampai ngantuk-ngantuk aku denger firman mataku tak lelek-lelekno. Ya teman-teman, capek bukan apa, ngantuk karena capek di jalan. Capek di jalan macet, lama. Muter itu lama. Mau masuk udah sampai teman-teman. Dari tol itu lancar, tol bagus lancar. Ketika keluar itu loh teman-teman, CP. Keluar CP itu macet, cet wes akhirnya nyodok itu kan ya ora enak. Mobil besar nyodok-nyodokin orang kan nggak enak juga. Aku bilang sama driver, jangan Pak, pelan-pelan sabar ya Bu, saya nggak buru-buru, biarin telat ya rapopo gitu. Jadi ya sudah, mobil baru teman-teman, mobil baru terus apa namanya agak besar gitu. Kalau anakku yang nyopir kan aku pakai HRV agak kecil. Kemarin anakku nggak bisa nyopir, anakku tidur capek, dia juga capek. Biasanya aku keluar itu pakai HRV. HRV itu enak, nyari lapangan Pak, nyari lapangan. Parkirnya enak, kecil ya teman-teman. Kalau maksudnya pergi di macet-macet itu kan nggak terlalu ini. Yang nyoper kan anakku kayak gitulah teman-teman. RV flash disk tuh loh mobilku itu yang kemarin tuh mobil gede
Ya terpaksa bilang sama driver, janganin lah, saya nyodok-nyodokin orang nggak enak, sudah sabar, saya nggak buru-buru, telat ya serapopo. Ternyata sampai sono nggak telat, ya nyanyi-nyanyi spin. Kayak gitulah teman-teman. Sampai ngantuk tuh pas di Firman itu ngantuk aku, agak ngantuk, nggak ngantuk banget, tak leleno matanya. Tak leleno supaya denger Firman. Akhirnya denger sampai selesai. Bis keluar aku udah lapar, bukan dari rumah padahal aku udah makan, dari rumah saya lapar, bilang sama suami udah makan aja, kita beli sop, makan sama suamiku, makan beli roti mulai, capek aku nih, suamiku belanja apa lagi, enggak belanja, ngirit randidit, bermakan cuma beli roti mulai, udah itu aja, nggak beli apa-apa teman-teman, ditetai-tiret. Kayak gitulah teman-teman. Ya wis balik lagi ke sini itu dua amat iki ceritane. Dawan ya. Itulah ya teman-teman, ini udang sambal mata harus ngin lah, tak ambil sebentar ya. Kita yang sendok tak singkirin lah. Ya, ribet banget sendok. Ngene ya teman-teman. Gitulah cerita-cerita ya teman-teman, pengalaman hidup. Share mudah-mudahan shareku, pengalaman hidupku bermanfaat lah bagi orang banyak wis. Ya teman-teman, ya cerita-cerita share cerita pendek, semoga bermanfaat gitu aja lah ya teman-teman, apa adanya begini. Inilah aku ya teman-teman, ngomongnya apa adanya aja sekarang nganggo buku. Ini aku ngomong gini aja teman-teman, kayak ngomong karo orang. Serang gue kurang gue popo ini, cuma di depan ini meja ini. Itulah kisahku ya, kisah masakanku, gitu. Sambil masak, ya, skill masaknya keluar ya teman-teman, skill cerita keluar ya toh. Yes gitulah teman-teman. Aku dulu itu guru sekolah minggu, tukang cerita. Aku ini tukang cerita, jadi cerita. Seneng cerita teman-teman ya. Dulu aku tuh guru sekolah minggu dulu, sekarang males jadi guru. Guru sekolah minggu tuh suka cerita ke anak-anak kayak gitu. Sekarang wis cerita. Anakku kalau cerita dulu, anakku kecil suka cerita juga. Karena udah gede udah nggak mau cerita. Wis males cerita, lungo. Ya itulah anak-anak. Itulah buat kenang-kenangan aja terus. Gitu teman-teman ya, wis itulah ya teman-teman, inilah skill masakku, mudah-mudahan bermanfaat lah wis. Kalau teman-teman tuh ide jualan ini udang bisa, udang sambal mata, tapi udangnya jadi kupas ya. Kalau untuk apa jualan ya biar utuh, pakai kepalanya ya, pakai ekornya nggak apa-apa. Wis ini teman-teman ya, terima kasih banyak. Ini sampai kalau mau ditambah-tambahin apa kubis ya silahkan ya, sampai mau tambah kubis, tambah buncis, tambah apa juga rame, nano rame. Aku sini aja. Ini aku sayurnya cuma kentang karo wortel. Kalau teman-teman mau ditambah kubis, tambahi apa jenenge buncis yang banyak. Aku kan orangnya nggak banyak, jadi sayur aku satu bungkus itu suka aku bagi 3 teman-teman. Satu bungkus besar 10.000, 15.000 itu gede, itu udah komplit tak bagi 3. Karena aku kan jiwanya nggak banyak orangnya. Ini aja juga kadang sisa sampai sore kemarin. Sisa aku pulang kan belum kuangetin, basi, udah buang aja. Ngapain makanan basi? Ya kalau masih layak dimakan basi ya jangan disakit perut. Diobati lu larang. Ya kalau teman-teman makanan basi buang aja. Sakit perut obati kan gue larang. Ya teman-teman, gitu aja lah. Terima kasih teman-teman, sehat selalu ya. Hari ini masakanku sop ya. Sop wortel kentang ya, karo udang sambal mata. Ini teman-teman kalau ada daun jeruk itu dipotongnya daun jeruk, mantap. Aku nggak ada daun jeruk, kasih jeruk wae. Wes ya teman-teman, gitu. Cukup sehat selalu.